Pada malam hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-114 dan akan kita bahas hikmah yang ke-42 di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari nomor 29 baris 10 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrij min awsafi basyariyatika. Akhrij, keluarkan dirimu, min awsafi basyariyatika, dari sifat-sifat kemanusiaan, an kulli wasfin manaqidin, yakni semua sifat yang menyalahi dirimu, li'ubudiyatika, untuk menghamba pada Allah, litakuna, supaya engkau itu mudah, linnida'il haqqi mujiban, menyambut undangan atau panggilan sang hak, wa min hadratihi, dan di dalam kehadiratannya, qoriban, halnya engkau itu sangat dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-42 ini akan mengingatkan kita bahwasanya bila mana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ingin bermakrifat dengannya, maka harus kita perhatikan sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang buruk yang ada semua pada diri kita, yang menghalangi diri kita untuk menghambakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sirnakan, kita hilangkan. Karena ketika ada sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita, menurut orang-orang tasawuf, nanti penghambaan kita akan rusak, kemudian juga tujuan ibadah kita itu tidak akan sampai. Kenapa? Karena bukan nanti Allah yang kita sembah, melainkan diri kita sendiri ujung-ujungnya. Jadi dengan kata lain, nanti kita akan menuhankan diri kita sendiri. Nah, supaya kita tidak seperti itu di dunia ini, maka kita dengarkan bahwasanya akhrij min awsafi basyariyatika, keluarkanlah dirimu daripada sifat-sifat kemanusiaanmu. Maksudnya sifat kemanusiaanmu di sini apa? Yakni seperti sifat buruk tadi, ya, seperti sifat-sifat yang rendah. Nah, semua sifat tadi itu yang menyalahi kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya kita tadi sifat buruknya bisa kita tiadakan, bisa kita sirnakan, litakuna linnida'il haqqi mujiban, kita itu insya Allah akan mudah untuk kita menyambut daripada panggilan Allah, sehingga kita bisa mendekat, bisa erat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala di kehadiratannya. Nah, dengan hal itu berarti nanti kita akan ketahui sifat manusia yang pertama. Jadi sifat manusia nanti terbagi menjadi dua. Ada sifat dari lahir, ada sifat dari batinnya. Yang lahir yang jelas kelihatan dari jasmani seseorang. Yang batin terdapat di dalam ruhani kita semua. Yang jasmani nanti terbagi dua lagi. Ada nanti ya sifatnya itu dari jasmani sesuai dengan syariat, yang nanti disebut dengan
ketaatan dan ketaatan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyalahi daripada syariat, tidak sesuai dengan syariat, artinya dengan kata lain dia membangkang, disebutlah sebagai maksiat. Jadi nanti ada sifat manusia yang taat, ada sifat manusia yang maksiat. Nah, secara batinnya pun dibagi menjadi dua. Ada yang sesuai dengan hakikat, ada yang berlawanan dengan hakikat. Yang sesuai dengan hakikat yaitu disebut iman dan ilmu. Nah, kalau berlawanan dengan hakikat, ya perlawanannya saja, berarti dia nifak ketemu nafik dan bodoh, dungu. Nah, kalau kita sudah tahu pembagian daripada sifat manusia yang ada, maka kita perlu ketahui bentuk daripada sifat-sifat buruk yang ada di dunia ini yang melekat pada manusia itu apa saja. Banyak sekali. Ada di sana hasad, iri. Ada di sana itu sombong. Ada adu domba. Ada lagi merampok. Yang lebih keren lagi korupsi. Kemudian gila jabatan, sama itu ya. Sifat buruk. Ingin dikenal juga sama. Cinta kepada dunia, tamak, rakus, ya, ria dan lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat buruk. Yang nanti ketika masih melekat di dalam diri kita, kita akan susah berkenalan dengan Allah. Karena menjadi hamba Allahnya nanti akan gagal ya, menjadi hamba dunia. Dan semua sifat-sifat tadi itu akan menumbuhkan permusuhan jelas. Apapun itu bentuknya, seperti hasad bisa menjadi permusuhan, sombong sama, adu domba apalagi. Selain daripada menumbuhkan benih permusuhan, kemudian juga kebencian bisa tersulut. Kemudian juga orang yang model seperti itu akan mudah merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya. Ndruk bakal orang sugih. Maka diundang, ayo siap. Talilan la illallah pingrang ewo gabdi kerasa. Napa la ilaha illallah kuning wong sugih balik ke oleh bakal di wong la digelub bah balik tulisan baik. Kemudian juga nanti akan menghina orang-orang miskin, modal orang yang seperti itu, pandai menjilat ya, sempit dadanya, tidak sabar artinya, dan lain sebagainya. Dan itu ya, sifat-sifat seperti itu tuh bahaya. Nah, bila kita bisa menangkal, kemudian kita bisa membersihkan diri kita itu dari sifat-sifat yang rendah, sifat-sifat yang bertentangan dengan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sanggup menerima, menyambut tuntunan Allah. Dia akan menerima hidayah Allah. Dia itu nanti akan ya, berkenalan dengan Allah, akan bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia mendekat dan terus erat kepada Allah Subhanahu wa taala di kehadirannya, baik nanti secara langsung ataupun dengan tuntunan melalui Nabi kita Muhammad SAW yang ada di dalam hadisnya. Nah, ini adalah persoalannya. Kemudian tadi penghambaan kita itu apa sih? Ya secara umum itu pada istilah takwa itu adalah ubudiyah kita, mentaati semua perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Tapi dalam tanda kutip supaya kita menjadi hebat,
Sifat ubudiyah kita dalam menjalankannya ketakwaan tadi tanpa ada rasa berat. Ibadah apapun iya. Nah, ketika di situ ada larangan, ya kita tidak keberatan. Ada perintah, apalagi enteng kalau mendatangkan banyak kebaikan untuk kita. Dan kita di sini adalah orang-orang yang suluk, orang-orang yang bermetode, orang-orang yang memakai cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan dalam bersuluk ini kita bersihkan hati kita daripada akhlak-akhlak yang tercela. Yang mungkin di kitab sebelumnya ada istilah taholli. Kita kosongkan, ya. Bersihkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Kemudian kita tahalli, hiasi diri kita dengan sifat-sifat perlawanannya. Barulah nanti sinar ketuhanan akan ada pada diri kita, dan kita bisa melihat Allah secara tajalli, yakni terang benderang. Bisa merasakan adanya Allah bersama kita. Bisa melihat jelas bahwasanya Allah itu ada di dunia ini. Ya, kenapa orang itu masih sombong, ya? Kenapa orang itu masih hasad, masih sering berbuat onar, ya, korupsi, merampok dan lain sebagainya? Kenapa? Ya istilahnya dia nggak kenal Allah. Dia kenal jawuru jare siapa. Kalau orang yang benar-benar kenal, bermakrifat dengan Allah, tidak akan berani, ya, melakukan sifat-sifat keburukan. Jadi dengan kata lain, apabila pada seseorang itu masih ada sifat-sifat buruknya, berarti dia masih belum bisa mengenal Allah. Walaupun sedikit, iya, itu harus hilangkan, karena dalam kitab ini sedikit itu sama saja nanti akan menimbulkan benih-benih yang besar. Paham ya? Oke. Semoga bisa dimengerti. Mari kita sama-sama lanjutkan istighosah.